Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini yang pingin gua bahas itu masih dari platformnya Intel lagi nih untuk Intel Core generasi ke-11. Kemarin untuk pembahasan gua soal chipset Z590 dan juga Intel Core generasi ke-11 itu menggunakan CPU Core i7 11700K. Videonya lumayan heboh juga, banyak perdebatan di sana, tapi ya sebenarnya kalian udah mendapatkan kesimpulannya ya mengenai platformnya itu seperti apa dan prosesornya itu sendiri seperti apa. Sebenarnya gue juga pengen ngejelasin lagi di sini bahwa untuk platform dari Z590 itu bisa dibilang memang platform yang bagus, platform chipsetnya yang bagus ya. Tapi kalau misalkan untuk performa CPU-nya sendiri, untuk prosesornya itu memang bisa dibilang masih ya berada satu tingkat di bawah daripada Ryzen 7 5800X. Jadi point sellingnya masih tetap ada sih sebenarnya dari si platform Intel yang baru ini, khususnya untuk chipset Z590 ya. Nah, yang mau gue bahas kali ini adalah motherboard dari MSI, yaitu MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi. Tapi sebelum gue membahas soal motherboardnya, kita kenalan lagi nih ya, biar kalian juga semakin mengerti mengenai chipset Z590 itu sebenarnya seperti apa sih. Jadi kita kilas balik dulu ya sedikit soal Intel chipset Z590. Jadi untuk Intel chipset Z590 ini emang didesain untuk memenuhi fitur yang ada di Intel Core generasi ke-11. Meskipun sebenarnya Z590 itu juga bisa digunakan untuk Intel Core generasi ke-10, yaitu Comet Lake. Dan untuk generasi 11 ini namanya adalah Rocket Lake. Keunggulan dari chipset Z590 sendiri sebenarnya ada di bagian I/O-nya, dimana kalian akan mendapatkan I/O yang jumlahnya itu memang lumayan banyak dan akan cocok platform ini untuk pengguna-pengguna yang memang kepingin menggunakan NVMe SSD yang banyak. Habis itu membutuhkan 2,5 GLAN, habis itu juga membutuhkan Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 dan kawan-kawannya. Jadi yang gue bilang bagus di sini adalah soal chipsetnya itu sendiri ya yang ada di motherboardnya. Udah gitu Z590 ini juga kan udah mendukung PCIe Gen 4. Akan tetapi PCIe Gen 4 ini baru akan jalan jika kalian menggunakan Intel Core generasi ke-11. Karena PCIe lane yang ada di chipsetnya itu adalah PCIe untuk generasi ketiga. Cuma kelebihannya adalah meskipun di chipsetnya ini masih PCIe Gen 3 bukan PCIe Gen 4, dia jumlah PCIe lane-nya itu ada banyak. Itu totalnya ada 24. Jadi kalau kalian mau menggunakan banyak NVMe SSD atau storage-nya banyak banget, itu masih sangat-sangat bisa. Padahal ini ada di platform mainstream. Cuma apabila kalian memutuskan menggunakan Z590 tapi CPU-nya itu menggunakan Intel Core generasi ke-10, PCIe Gen 4-nya itu akan otomatis berubah menjadi PCIe Gen 3 karena support PCIe Gen 4-nya itu memang dari PCIe lane yang ada di CPU, bukan yang ada di chipset. Kurang lebih begitu sih secara sederhananya pengenalan soal Intel chipset Z590. Jadi gua rasa dari situ kalian udah mengerti ya bahwa yang oke dari sini adalah memang soal platformnya, yaitu di chipsetnya yang ada di motherboardnya. Untuk performa CPU-nya gua rasa kalian juga mungkin udah sama-sama pada tahu lah ya. Dan itu nggak menutup kemungkinan juga buat orang-orang yang akan memilih menggunakan platformnya Intel karena alasan-alasan tersebut gitu. Meskipun prosesornya mungkin nggak sampai 10 core, 12 core, apalagi 16 core. Oke, jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas motherboard yang satu ini, yaitu MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Kalau bicara desain, seperti namanya, motherboard ini punya aksen karbon pada cover-covernya. Tapi nggak seperti motherboard lain yang mulai kelihatan stealth. Justru seri gaming karbon masih kelihatan lumayan banyak bling-bling RGB. Defaultnya di sini RGB-RGB-an punya warna keunguan ala-ala cyberpunk gitu. Motherboard ini juga memiliki cover yang semuanya berfungsi sebagai heatsink. Di area VRM, heatsinknya ini sampai ke bagian atas. Lalu di bagian bawahnya masih terdapat heat pipes lagi dan MOSFET juga dilapisi dengan thermal pad. Jadi udah cukup serius untuk VRM coolingnya. Lalu untuk cover bawah, ini dia all-in-one ya. Jadi heatsink chipset dan M.2 itu jadi satu semua. Terkecuali heatsink M.2 di bagian atas, itu terpisah. Lalu untuk internalnya nih, nah tersedia 3 slot M.2, slot paling atas itu untuk PCIe Gen 4 atau Gen 3 dari PCIe Lane CPU, sementara 2 slot di bawahnya adalah PCIe Gen 3 yang diambil dari PCIe Lane chipset. Untuk SATA total itu ada 6, lalu tersedia LED postcode juga untuk mempermudah proses troubleshooting.
Menariknya LED postcode-nya di sini berwarna putih, bukan lagi merah seperti postcode kebanyakan. Selebihnya kayak posisi fan header itu ada di mana, ada berapa, terus posisi RGB header ini ada di mana. Mungkin kalian bisa cek aja langsung ya ke websitenya MSI untuk ngecek lebih lanjut total header itu ada berapa dan posisinya di mana aja. Tersedia juga 4 slot DDR4, kalian bisa isi hingga 128 GB jika menggunakan double capacity memory. Dan untuk rating speed ini bisa mencapai up to 5333 MHz. Tergantung dari kit memori yang kalian gunakan atau tergantung dari kemampuan overclockingnya. Kita lompat ke rear I/O. Untuk rear I/O-nya ini tersedia Wi-Fi 6E, lalu ada 2,5 jilan yang berarti hampir semua fitur dari Z590 untuk I/O ini udah dilengkapin di gaming carbon Wi-Fi ya. Sayangnya USB Type-C di rear I/O-nya ini belum support Thunderbolt dan untuk clear CMOS masih perlu lewat dalam motherboard. Tombol kecil di sini hanya untuk flash BIOS aja, bukan untuk reset BIOS. Selanjutnya kita ke bagian yang paling penting nih untuk pembahasan motherboard, yaitu adalah soket area. Jadi untuk motherboard ini dia menggunakan 2x8 pin. Soketnya sendiri ini adalah LGA 1200 dan mendukung baik untuk Intel Core generasi ke-11 ataupun Intel Core generasi ke-10. VRM menggunakan konfigurasi 16+1+1 power phase. Ini duet rail power system dengan smart power stages 75 ampere. 16 phase untuk CPU, satu untuk SA power, dan satu lagi untuk GT power. Nah, untuk overview bagian fisik-fisiknya ini udah gua bahas dan udah gua kasih tahu ke kalian. Sekarang kita akan coba tengok BIOS dari MSI itu seperti apa. Gue bisa bilang sih, untuk BIOSnya MSI ini belum banyak perubahan secara penampilan ya. Penampilannya masih tetap seperti itu aja, konsisten. Ada yang menarik dari MSI Z590 Gaming Carbon Wi-Fi. Seperti biasa, MSI di sini selalu menghadirkan memori Tri-It ya bagi pengguna awam yang bingung untuk setting manual untuk memorinya. Untuk fitur overclocking CPU sebenarnya ini umum-umum aja, hampir semua Z590 punya. Tapi di sini MSI memiliki fitur di mana kita bisa memilih profile cooling yang kita gunakan. Dengan memilih ini, motherboard akan menyesuaikan power limit dan current limit dari motherboardnya, sehingga suhu CPU akan tetap dijaga dan tetap mendapatkan performa yang optimal. Fitur cooling option ini bisa digunakan apabila kalian pingin jalanin CPU-nya itu default aja. Kalau misalkan kalian udah overclock secara manual CPU-nya, itu dia power limitnya memang akan otomatis terbypass. Jadi bisa dibilang cooling option ini bakalan bisa dimanfaatin buat pengguna-pengguna yang nggak mau ribet lah, nggak mau terlalu musingin mikirin overclocking manual, pengen plug and play aja tapi tetap suhunya tetap pengen dijaga gitu. Karena mungkin kan setiap pengguna itu coolingnya bakalan beda-beda, habis itu juga casingnya juga bakalan beda-beda. Ada yang casingnya sempit, ada yang casingnya lega, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian pengujian. Nah, untuk pengujiannya CPU yang gue gunakan ini adalah Intel Core i9 11900K. Selain gue belum sempat benchmark CPU ini, power dari Core i9 11900K yang besar juga rasanya tepat untuk menyiksa motherboard yang akan dites. Nanti gue juga akan sekalian aja kasih benchmark untuk Core i9 11900K-nya. Selebihnya, gue itu menggunakan MSI GeForce RTX 3080 Supreme, G-Skill Trident Zenio 2x8GB DDR4 3600, ID Cooling Frostflow X360, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W dengan NVMe SSD 2TB. Pengujian pertama yaitu nyiksa motherboardnya nih. VRM-nya kira-kira sanggup nggak nih kalau misalkan prosesornya si Core i9 11900K di overclock ke 5 GHz 1,35V, abis itu jalanin Cinebench R20 selama 20 menit. Apakah suhu VRM-nya bakalan jadi panas? Dalam pengujian ini, sensor dari HW Info pada area MOSFET menunjukkan suhu VRM amat sangat aman ya. Ini posisinya CPU gua OC ke 5 GHz 1,35V. Dan kalian bisa lihat sendiri CPU package powernya itu udah mencapai angka 240W lebih. Ini menandakan kualitas VRM dan cooling dari VRM MOSFET-nya emang didesain sangat baik oleh MSI. Sayangnya emang angka 240W lebih itu adalah load untuk CPU 8 core 16 thread aja. Ya seperti yang kita tahu, power dari Intel Core i9 11900K ini memang besar. Dan di sini yang gue maksud powernya adalah konsumsi dayanya ya, bukan power dari performance. Nah, kita bakalan masuk ke bagian benchmark performance nih, dan seluruh benchmark ini gue jalaninnya default ya, bukan di overclock ke 5 GHz. Ini untuk menyesuaikan dengan data dari reviewan gue kemarin, karena gue belum sempet ngetes lagi untuk Core i7 11700K dan juga Ryzen 7 5800X-nya. Jadi gue di sini akan kasih performance by default aja, karena semuanya juga berjalan default untuk
Core i7-nya dan juga untuk Ryzen 7-nya. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, berikut adalah hasil benchmark untuk Core i9 11900K. Kalian bisa nilai sendiri performance-nya seperti apa. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk motherboard yang gua bahas ini, yaitu MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi dari MSI. Untuk kesimpulan prosesornya mungkin kalian bisa simpulkan sendiri lah ya, dan kasih kesimpulan kalian masing-masing di kolom komentar di bawah. Kesimpulan gue sih balik lagi ya, tetap seperti yang di awal gue bilang bahwa platformnya Intel ini sebenarnya adalah platform chipset yang baik. Dia punya platform, dia punya chipset yang bagus menurut gua secara I/O yang diberikan, habis itu slot ekspansi yang diberikan juga itu memang luar biasa banyak. Jadi ini akan berguna buat orang-orang yang memang pingin menggunakan storage yang memang luar biasa banyak. Dan harga untuk MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ini juga menurut gua masih cukup menarik dengan segala macam fitur yang ditawarkan oleh motherboardnya, karena harganya ada di angka 5,7 juta rupiah, sekitar segitulah. Kalau cek di e-commerce itu ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit, pokoknya kurang lebih sekitar 5,7 jutaan. Dan untuk harga Core i9 11900K sendiri, kalau gue cek di e-commerce itu memang sekitar 7,8 sampai dengan 8 jutaan, tapi kebanyakan sih yang beredar masih 11.900 polos sih. Untuk yang versi K-nya itu gue masih jarang lihat juga. Jadi kira-kira menurut kalian gimana? Apakah platform Intel ini untuk chipset Z590 sebenarnya masih layak pakai apa enggak sih? Kalau menurut gue sih ya layak pakai, sangat layak pakai gitu. Terutama memang buat yang butuh storage banyak tadi ya gitu, dan slot ekspansi yang sebanyak ini itu pasti banyak orang juga yang membutuhkan. Tapi kalau memang mencari performance CPU only ya, itu sepertinya emang kita bakalan digeser untuk ngambil opsi prosesor lain. Tapi kalau misalkan kalian kebutuhannya itu storage-nya pengen banyak ya udah gitu, di platform Intel ini mereka menyediakannya di platform mainstream, bukan di platform HEDT. Jadi kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah kalian udah paham sekarang untuk platform Intel itu memang kelebihannya ada di mana dan kekurangannya ada di mana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek untuk mensupport gaptek.id karena ada beberapa t-shirt di sana dengan beberapa warna dan beberapa model. Cek link di deskripsi kalau memang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.